Selamat siang guys, jumpa lagi bersama gue Davin. Hari ini kita mau nge-review mobil modifikasi lagi nih, yaitu sebuah Subaru WRX STI. Nah, jadi Subaru STI ini sendiri, ini proyek kita selama beberapa bulan terakhir. Ini sebuah EJ257 ya, jadi yang 2500. Ini kita bangun, kita bilang stage 3. Tapi ownernya ini, dia tidak mau mobilnya ini terlalu kelihatan racing. Padahal sebenarnya Subaru STI sendiri udah kelihatan racing sih ya. Tapi maksudnya dia nggak mau, ibaratnya mesinnya begitu dibuka itu jadi nggak kelihatan kayak standar look lagi. Jadi dia mau barang-barang boon, plug and play, tapi tenaganya udah jauh lebih gede daripada standarnya. Nah, jadi kita bikinin seperti ini nih. Ntar gua akan kasih lihat ruang mesinnya. Semuanya terlihat rapi seperti standar, tapi dengan versi standarnya dari bengkel kita. Jadi bukan standar ting-ting pabrik, tapi standar dari bengkel workshop kita. Nah, sekarang berhubung mobilnya ini cukup powerful, jadi kemarin ini kalau kalian yang udah ngeliat di Instagram posting kita, mobil ini sendiri udah mencapai power sampai 309 wheel horsepower. Itu masih dengan bus kecil, sekitar bus 1,3 bar, dan juga dengan bensin Pertamax turbo. Nah, jadi kalau udah ngetes mobil begini, kita akan bawa ke tol untuk ngelihat seberapa mantepnya tarikannya dan juga akselerasinya kayak gimana. Jadi sekarang gue akan jelasin secara singkat. Mesinnya ini sendiri kita build, sebenarnya mesinnya ini bisa tahan sampai up to 600 horsepower kurang lebih ya. Jadi bloknya sendiri udah kita ganti. Dia punya sleeve-nya itu menggunakan Darton sleeve. Piston, conrod, cam, semuanya itu udah kita ganti, termasuk metal-metal duduk, metal jalan. Dan juga engine head-nya sendiri udah di porting polish dan juga udah di bench flow. Sehingga kita udah bener-bener mengetahui 4 silinder itu semuanya anginnya udah sama, dan juga udara yang lewat itu udah jauh lebih tinggi dibanding standar. Terus lanjut ke turbonya. Turbonya sendiri ini masih menggunakan stock location turbo, jadi bukan stock turbo ya. Stock location turbo itu maksudnya turbo yang tempatnya masih sama kayak standarnya, jadi dia masih ketemu dengan header jenis standar, dan juga downpipe model standar. Tapi di mobil ini kita udah bikin menjadi twin scroll turbo. Jadi dari turbo itu keluarannya itu ada 2 lubang, sehingga membuat turbo lag itu menjadi minim. Dan juga mobil ini suaranya juga beda deh, nggak kayak EJ25. Jadi ini kita bilang EJ25 rasa dan suaranya ini kayak EJ20. Nah, buat kalian yang demen Subaru pasti udah tahu nih bedanya EJ25 EJ20. Dan emang di EJ25 itu sendiri kalau mesin standarnya kurang kuat, sehingga sering terjadi metal ngelilit atau biasanya pecah di ringline piston. Nah, tapi dengan kita udah bikin begini, mobil dijamin pasti aman untuk pakai ini. Yang penting kita harus selalu ibaratnya nge-maintain mobil ini, dan juga nggak boleh sampai kurang oli atau apa. Makanya di sini kita tambahin juga beberapa sensor-sensor sehingga mobil ini kita bisa pantau ya. Jadi seperti boost pressure, temperatur water, dan juga ini sebenarnya kita ada namanya HKS Cam 2. Ini sayangnya gue hari ini gue belum konekin, tapi dari situ kita bisa lihat semua nanti parameter-parameter seperti temperatur, intake, temperatur air, ignition timing. Jadi kita benar-benar bisa memonitor si mobil ini ada masalah apa gitu, jadi lebih gampang. Terus part-part yang dipakai lainnya itu mostly kebanyakan dari merek HKS juga, HKS, Tommy, banyak banget deh pokoknya. Kalau gue listin terlalu banyak listnya. Nah, ini semua kita finishing dengan EP-tune kita. Jadi gue setting di dyno kita ya menggunakan software EcuTek. EcuTek itu software dari Inggris, dimana kita bisa nge-flash mobil ini. Kita bikin macam-macam fiturnya. Di mobil ini sendiri gue bikin nih dengan menggunakan ini ya, SI drive-nya. Jadi ketika dia di S dan S drive S Sport ini nih, Sport Sharp, ketika di Sport Sharp ini gue bikin mapnya ini untuk 98 plus water methanol injection, sehingga powernya itu lebih dahsyat lagi. Sedangkan yang kiri ini kalau dia cuma pakai Pertamax turbo aja. Jadi kita bisa membuat si ECU standar itu seperti halnya kayak sebuah standalone ECU dengan fitur dari EcuTek itu ya. Terus kalau di Sport Sharp sendiri kita juga bisa bikin ada fitur seperti launch control, flat foot shifting, dan juga ketika kita melambat itu ada yang namanya auto blip. Jadi ketika kita ngerem, gasnya naik sendiri untuk ngebantu kita ketika kayak di sirkuit ya, ketika tikungan ngerem, gasnya naik,
Jadi kita udah langsung ready untuk ngegas lagi di gigi yang kita turun gitu. Mobil ini sendiri kita menggunakan suspensi dari HKS, yaitu tipe Hypermax 4GT spek A. Jadi shocknya ini sendiri udah di develop dan di tuning oleh Toshi Arai. Jadi dia tuh pembalap rally Jepang ya. Jadi pegangannya Subaru Jepang untuk rally. Nah, jadi berdasarkan pengalaman dia menyetir mobil rally, dia bikin spek A ini dari HKS. Mobilnya ini sendiri jadi enak banget buat dipakai. Koplingnya juga kita pakai HKS yang twin plate, nggak ada bunyi kerak-kerak. Shocknya juga nggak ada bunyi-bunyi per, bunyi-bunyi apa. Bantingannya enak banget deh pokoknya guys. Biasa kalau Subaru itu terkenalnya kan bantingannya keras banget ya, kayak gerobak dalamnya gitu. Nah kalau yang ini enggak nih, bener-bener rasanya kayak street car, nyaman di kemudi. Ntar kalau ada jalan gelombang nih kita lihat nih ya. Jadi rasanya di dalam tuh nyaman banget deh. Pokoknya kita bikin mobil ini modifikasinya spek standar bengkel, jadi bukan standar mobil bawaan pabrik. Nah sekarang kita udah di jalan bebas hambatan. Kita akan coba ketika ada jalan kosong untuk ngetes larinya ya, kayak gimana nih Subaru. Nah shocknya seperti yang gue bilang masih enak banget nih, padahal ketemu banyak sambungan jalan mobilnya, tapi tetap terkontrol dengan baik, nggak jadi ajrut-ajrutan. Bisa dilihat stabil banget di dalam. Gue suka banget nih shock ini nih. Mungkin salah satu referensi nanti buat mobil gue sendiri, kita pakai shock ini. Ya di sini gue mau kasih lihat ya, ini ya fitur downshift blip. Jadi ketika gue deakselerasi, gue melan, gue injak rem, gue turun gigi, RPM otomatis udah nge-match waktu dia turun gigi. Jadi begitu kita turun udah siap untuk digas lagi. Barusan kita cobain dari 100 ke 200 effortless banget. By the way, nanti kalian lihatnya di sini jangan yang atas ya, gambar jarumnya itu miles per hour, sedangkan lihatnya yang bawah yang kecil tuh. Karena kalau lihat yang atas jadi kelihatannya pelan. Karena mobil ini sendiri UK spec, jadi satuan speednya itu dalam miles per hour gitu. Nah, bentar kita akan ketemu kosong, kita coba lagi gas lagi sekarang. Oke, kita coba lagi nih guys dari 100 ke 200. Mantap, gak berasa. Tahu-tahu udah lari 200-an aja. Nah gimana? Suaranya terdengar nggak ada suara-suara kayak US gate atau blow off atau apapun, tapi larinya guys nikmat banget. Ini Subaru harusnya standarnya dari pabrikan tuh segini, baru bener-bener sebuah sport car menurut gua ya. Nah jadi tadi kita coba yang kedua itu dengan settingan boost yang lebih besar, itu boost 1,3 nya. Yang pertama tadi kita coba di boost 1,2 bar. Jadi menurut gua sendiri boost segini cukup banget buat harian, karena kalau kita gedein lagi boostnya lebih bikin si mesin lebih stres, dan juga karena intercoolernya ini masih menggunakan top mount intercooler yang di atas, sehingga kalau gua nge-tuning di dyno itu susah karena temperaturnya itu naik terus. Dia posisinya kan ada di atas itu ya, panasnya naik. Kalau udah di front mount intercooler buat kita lebih gampang karena dia posisinya benar-benar di depan kipas dyno, sehingga nge-tuningnya pun lebih gampang. Nah tapi menurut gua spek segini udah sleeper look, tapi tenaganya killer gitu pokoknya. Buat mobilnya tanggung-tanggung mah putus dah pokoknya. Nah guys, jadi dengan setup kita ini, top mount intercooler, turbo twin scroll, mobil ini sama sekali nggak nge-lag guys. Jadi bener-bener bahkan mirip-mirip sama turbo standar. Karena kalau dilihat di dyno emang turbo standar lebih cepat, tapi di mobil ini ketika busnya masuk powernya udah jauh beda tentunya dibanding turbo standar. Nah kita coba ya, gue kasih lihat nih ya guys ya, gue start dari gigi 2, gue gas, lihat deh RPM 4000 udah full boost sampai ke 7000. Jadi di sini
power band yang bisa dipakai itu banyak sekali, karena udah dari start 3,5 4.000 udah full boost sampai ke 7.000 rpm. Sebenarnya bisa kita buka lebih lagi dari 7.000 rpm, tapi di sini ternyata setelah gue lihat di dyno itu powernya atasnya udah drop, jadi turbonya masih kurang gede. Jadi gue rasa udah nggak perlu lagi ngelanjutin tenaga di atas 7.000 karena percuma guys, udah turun power bandnya, cuma buang-buang tenaga yang kesisa aja. Jadi lebih baik di 7.000 kita shifting, nextnya begitu masuk boost turbo lagi itu udah langsung full power lagi. Jadi kalau upgrade mobil ke stage 3 itu yang penting sebenarnya adalah power band yang bisa dipakai di jalanan. Kecuali kalian memang bener-bener bangun mobil untuk mobil drag race, dimana mungkin startnya boost di 5.000 rpm, tapi habis itu sampai 8.000 rpm gitu ya misalnya ya. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka power band tuh dari rpm 4.000 udah ngeboost, itu udah nikmat banget deh dipakai jalannya. Kalau mobil terlalu nge-lag juga nggak enak guys dipakainya. Oke, sekarang kita kembali ke workshop. Gue mau kasih lihat penampilan dari mobil ini. Nah, tadi kita udah coba ya mobilnya di jalan. Sekarang gue mau kasih lihat penampilan detail mobilnya nih. Jadi sebelah gue nih bisa dilihat, ini adalah engine bay dari si mobil STI tadi. Jadi kita mencoba memainkan beberapa tampilan partnya ya. Jadi kayak gini nih, ada cover merah dari Perrin, cover alternator, udah gitu juga ada tutup oli merah-merah, pokoknya biar nyambung sama warna intake manifoldnya. Terus radiator kita udah ganti juga, racing radiator, intake-nya ini karbon. Terus ininya udah keganti dengan Tomei inlet pipe, turbonya diganti. Lebih jelasnya sini deh. Sini ruang mesinnya bisa dilihat, kita udah ganti top mount intercoolernya dengan Mishimoto. Turbonya juga udah di-upgrade, plus downpipe downpipe catless. Boost controller HKS, strut bar Cusco, shock breaker dari HKS tipe spec E, terus intake karbon, pokoknya semua part racing yang ada di katalog semuanya udah dipasang di sini. Oil casting di sini juga kita udah pasang yang model 3-port. Terus ada fuel press regulator dari Perrin. Fuel ini parallel fuel system ya, jadi biar sistem bensinnya itu direct ke masing-masing fuel rail. Ini kita tidak pakai blow off tapi menggunakan diverter valve. Mesin yang udah di-build, pokoknya semua ini terlihat seperti mobil standar, tapi larinya nggak standar lagi deh. Pengereman, jadi masih menggunakan kaliper ori, tapi kita ganti kampas remnya biar dia lebih pakem. Kalau nggak, power udah segini, bahaya guys kalau nggak bisa ngerem. Selang remnya juga kalau nggak salah udah di-upgrade. Steering rem masih standar karena masih cukup tebal, masih bagus. Dan juga di sini velg dan bannya udah diganti menggunakan walk wheels. Tipenya gue agak lupa ini apa, tapi dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport 4. Karena kemarin itu ketika kita mencari ban Avaneva, stoknya lagi susah banget, makanya dipilih merek lain yaitu Michelin karena cukup nyaman dan juga oke buat sporty driving. Nah, kalau kita lihat dari samping guys, ini terlihat agak tinggi ya, nggak terlalu ceper karena yang mau pakai ini juga bukan anak muda, udah om-om, dia nggak mau nanti jadi gesrok-gesrok dan juga liftnya nanti jadi hancur ke jalan. Makanya di sini gua kasih space agak gede ya, sekitar 2,5 jari nih, 2,5 jari, karena dia bakal pakai di Medan, dimana jalanannya terkenal cukup hancur dan parah. Makanya kita kasih tingginya cukup tinggi. Dari belakang tampilannya terlihat cukup standar, cuman kita ganti dengan full exhaust system bikinan kita. Ini menggunakan 3 inch muffler, jadi mufflernya terlihat cukup gagah ya. Dan sampai ke depan ini kita udah custom full exhaust, headernya menggunakan Tomei. Ketika kita buka di sini bisa terlihat ada 2 buah tangki. Ini adalah water methanol injection system. Tangkinya kita pilih yang cukup besar biar nggak cepat habis, dan juga ini adalah pompa untuk WMI-nya sendiri. Nah, yang di sini line-nya kita gunakan braided steel line biar dia nggak ngerembes, karena yang biasanya kan pakai bahannya kayak selang nilon gitu, yang ini kita gunakan selang braided. Nah, di sini juga ada satu lagi, ini tangki adalah CO2, jadi CO2. Ini kita gunakan, kalau lu tadi lihat di awal video, di intercoolernya itu ada semacam kayak besi begitu ya.
Jadi ketika ini dibuka nih, nah ini ketika ini kita buka, lalu di depan ada sebuah tombol yang bisa dipencet untuk ngaktifin CO2-nya. Yuk lihat. Oke. Nah, oke. Sayangnya kemarin kita udah pakai CO2-nya sampai habis, makanya jadi begitu dipencet tadi cuma keluar bunyi gasnya doang, tapi nggak ada keluar powdernya itu. Jadi intinya ini dipakai untuk ngebekuin intercooler top mount ini, karena kan mobil ini ketika kena macet atau lagi staging di tempat drag race itu biasanya temperaturnya naik terus. Dengan adanya CO2 itu ketika dipencet, ini akan ngebekuin intercooler sampai sekitar jadi 10 derajat Celcius lah. Jadi benar-benar efektif buat kontrol panasnya. Sayangnya ya tadi begitu kita tes nggak keluar itunya, tapi gue ada video kemarin gue sempet coba nih, kurang lebih kayak gini nih. Nah dalamnya sendiri nggak terlalu banyak perubahan yang kita lakuin, cuman kita tambahin ini aja nih. Jadi ada semacam shifter lamp, bisa dilihat kalau kita nyalain nih lampunya kayak gitu tuh. Nah jadi tujuannya ketika dia menyampai RPM sekitar 6500 itu gue bikin dia ngeblink, jadi ngasih tahu kita ini saatnya ganti gigi biar nggak misdir aja, biar nggak overheat. Terus di sini ada boost controller HKS. Jadi ini bisa untuk pindahin 3 mode boost. Terus ini adalah water methanol injection punya controller. Jadi ini bisa dimatiin nyalain lewat switch yang kita bikin di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu aja sih guys modifikasi yang kita lakuin di mobil ini. Walaupun terlihat standar, tapi percayalah larinya nggak standar, dan juga part-part yang dipasang ini banyak banget. Jadi buat kalian yang punya Subaru, mudah-mudahan video ini ngebantu biar ada gambaran apabila kalian mau modifikasi stage 3 kurang lebih kayak gini. Tapi ini termasuk stage 3 yang sleeper look menurut gua. Untuk power juga kita nggak bikin yang terlalu gede-gede banget, tapi enak banget buat dipakai harian. Nah, untuk sesekali masuk ke drag race gitu juga pasti enak, dan juga buat main di track ya pastinya ya. Oke guys, thank you kalau gitu buat yang udah ngikutin video ini. Jangan lupa untuk subscribe kita juga di Instagram TV, dan juga YouTube channel kita. Biar nggak ketinggalan video, jangan lupa nyalain tombol notifikasi. Jadi begitu ada video masuk, langsung nongol di handphone kalian. Oke guys, kalau gitu sampai jumpa lagi di video berikutnya. I'll see you guys.